Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung dengan fasilitator Bapak Razef Zulkarnain MPD dan PP Ibu Suspita Nopa SPD dan Ibu PP Nelly Octavia Hefrita SPD akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam observasi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Nindya Warni SPD dari SMP 11 Sijunjung dan Deni Osmita dari SD 10 Punangan Parit Antang. Dan saya, Herli Afrida dari SMP Negeri 21 Sijunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Bu Herli. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini rencananya Ibu akan melaksanakan coaching. Iya Bu. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan? Insya Allah siap. Insya Allah. Nah, namun sebelum Ibu melaksanakan coaching nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai observer ya Bu ya. Iya Bu. Nanti di dalam melaksanakan coaching nanti, pertama yaitu Ibu melakukan coaching dengan menggunakan alur peta. Iya Bu. Kemudian yang kedua, prinsip dalam pelaksanaan coaching yaitu nanti Bu membangun mitra bersama antara coach dan coachingnya. Kemudian juga Ibu bisa menggali potensi yang ada pada coaching tersebut ya. Kemudian kompetensi yang diharapkan selama coaching itu pertama kehadiran penuh Ibu mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya itu mendengarkan secara aktif. Iya Bu. Nah, menurut Ibu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Ya baiklah Ibu, saya yang kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengar dengan aktif. Iya, mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Di antara dua itu, mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mendengarkan dengan menanyakan dengan apa? Pertanyaan yang berbobot. Menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator keberhasilan Ibu dalam melaksanakan coaching nanti? Sehingga coach tadi bisa memberi atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Bu. Berarti bisa memberikan menemukan solusi masalah dari masalah yang dihadapinya. Berarti Bu sudah siap? Insya Allah. Oke, kita laksanakan coachingnya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu. Selamat melaksanakan coaching. Iya Bu. Waalaikumsalam Bu Nindi. Apa kabarnya Bu Nindi? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya ada permasalahan Bu yang mau saya bicarakan dengan Ibu Deni. Ya kira-kira apa yang mau dibicarakan dengan saya Bu? Di tahun ajaran baru ini Bu, kami kan menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi saya merasa di kelas anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Jadi mereka lebih aktif dengan lebih senang melakukan kegiatan yang mereka sukai sendiri Bu. Oh gitu, berarti tujuan Ibu berbicara dengan saya karena kendala anak tadi kurang aktif dalam kurikulum Merdeka ini, karena mungkin dia kurang paham ya Bu ya. Saya tujuannya Bu, pengen besok anak-anak ini aktif dalam pembelajaran sehingga semua mereka bisa potensinya itu terkeluarkan, artinya mereka dalam belajar bisa secara aktif dan bisa menangkap semua pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh gitu, berarti ingin meningkatkan keaktifan anak. Kira-kira dari hal yang Ibu kemukakan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengaktifkan anak tadi? Kalau biasanya Bu, saya dalam pembelajaran, mungkin salah saya juga bikinnya Bu, selama ini saya melakukan pembelajaran masih bersifat klasik. Jadi mungkin itu monoton bagi anak, jadi sehingga mereka kurang aktif. Berarti Ibu mengajar masih secara monoton atau sehingga anak tadi masih tidak aktif gitu ya. Jadi karena Ibu menonton pembelajaran tadi, dia tidak aktif, kira-kira ada enggak yang selain itu apa yang Ibu lakukan terhadap anak tadi untuk mengaktifkannya? Rencana ke depan saya Bu, rencana ke depan untuk supaya anak ini kondusif dan aktif dalam pembelajaran. Pertama rencananya saya mau melakukan
pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan anak, yaitu salah satunya saya akan melakukan pembuatan memberikan media pembelajaran, video pembelajaran Bu. Yang kedua melakukan ice breaking. Dan ketiga, karena potensi anak ini saya kira mungkin mereka tidak aktif itu gara-gara tidak tersalurkan kompetensinya, mungkin karena kita tahu setiap anak ini berbeda-beda. Mungkin anaknya ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio. Maka ke depan rencananya saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi lah Bu, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan anak tersebut. Berarti kira itu rencana Ibu ke depan. Kira-kira Ibu mengajar ada bidang studinya Bu? Saya bidang IPS Bu. Bidang studi IPS. Kira-kira udah ada enggak yang Ibu lakukan di mata pelajaran yang lain, yang gimana? Mata pelajaran lain anak ini bagaimana dia pembelajarannya? Oh, karena kami SMP Bu, mata kami kan satu-satu, saya IPS saja. Tapi dilihat di guru lain, ada juga yang aktif Bu. Mungkin karena tadi saya yang kurang aktif, saya yang pembelajarannya bersifat klasikal, maka nanti itu salah satunya teman saya yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan berkolaborasi dengan beliau. Berarti Ibu sudah berkomunikasi dengan guru yang bidang studi yang lain? Rencananya mau melakukan melakukan tersebut. Gitu ya Bu ya. Berarti rencananya yang Ibu lakukan yaitu akan berkolaborasi dengan kawan yang sudah bisa mengaktifkan anaknya. Yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi pembelajaran ini besok akan sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Kebutuhan siswa kita yang sebagaimana Ibu bilang tadi, mengelompokkan anak, atau paling tidak kita tahu anak yang mana yang visual, mana kinestetik, mana yang audio. Berarti itu intinya. Terus selain itu akan melakukan kolaborasi dengan teman yang lain. Bagaimana cara dia mengaktifkan anaknya? Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal itu? Berhubung sekarang tahun ajaran baru Bu, saya rencananya minggu depan saya akan mencoba. Pertama saya mungkin akan melakukan kolaborasi dulu, setelah itu saya akan mempraktekkan dalam pembelajaran saya di kelas. Berarti langsung, langsung minggu depan langsung banyak kolaborasi dengan kawan, terus diskusi, mempraktekkan. Bagus Bu, semangat. Terus kira-kira targetnya berapa Ibu? Apakah Ibu mau capai terhadap keaktifan anak itu? Apakah mau seluruhnya aktif atau bagaimana? Kalau dibilang level ya Bu, kalau rentang 1 sampai 10, saya rasa sekarang saya masih pada level 6. Tapi nggak muluk-muluk juga sih Bu, tujuan saya ke depan cuman sampai ke level 8 pun sudah alhamdulillah menurut saya. Amin. Berarti mudah-mudahan pas siap kolaborasi besok udah ada dilaksanakan, mudah-mudahan tercapai yang level 8 tadi ya Bu ya. Rencananya yang tadi Bu, saya akan berkolaborasi dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Akan dilakukan minggu besok. Saya tunggu ya Bu. Perubahan anak tadi. Hasilnya besok saya mungkin akan mencari Ibu untuk menceritakan kembali apa hasil yang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan dan saya komunikasikan lagi kepada Ibu. Tidak apa-apa kan saya mengganggu waktu Ibu? Tidak apa-apa. Saya pun menunggu Bu. Kira-kira gimana perasaan Ibu sudah berdiskusi? Alhamdulillah saya senang sekali bertemu dengan Ibu Deni, karena dengan bertemu dengan Ibu Deni terbuka pemikiran saya tentang solusi dan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah kita tetap semangat Bu untuk memajukan pendidikan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu Deni. Sama-sama Bu Nindi. Alhamdulillah Bu Deni, kita Ibu sudah melaksanakan coaching dan tadi dengan coaching yang barusan tadi. Bagaimana perasaan Ibu rasanya? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang karena mendapatkan ilmu yang baru dan pengalaman yang baru dari kegiatan coaching kita ini Bu. Gitu. Kira-kira apakah indikator yang Ibu tetapkan di awal tadi sudah tercapai? Ada yang sudah tercapai, ada yang belum Bu. Yang sudah tercapainya mungkin mendengar dengan aktif, alhamdulillah sudah saya lakukan. Cuma yang mungkin perlu perbaikan lagi, melakukan pertanyaan berbobot itu, yaitu menggali dari coach tadi. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, kegiatan coaching Ibu sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah menjalankan
alur kita tadi. Ya. Nah, di mana bagian alur kita yang Ibu sampaikan tadi, dari tujuan, Ya, kemudian indikasi, apa ya, identifikasi masalah, rencana aksi, ya Bu ya. Ya, terus tanggung jawab. Tanggung jawab tadi sudah Ibu Sudah. lakukan. Ya. Juga Ibu sudah beberapa kali memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menemukan potensi yang ada pada coaching. Tapi itu masih perlu digali. Perlu digali. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching tadi. Saya rasa Ibu sudah sampai pada yang saya harapkan. Kemudian adakah kira-kira hal lain yang akan Ibu tingkatkan? Hal yang lain yang perlu ditingkatkan ya, yang jelas pertanyaan berbobot ini. Mungkin memperbanyak istilahnya melakukan coaching supaya bertambah pengalaman atau pertanyaan berbobot untuk menarik kemungkinan ada masalah-masalah yang lainnya. Berarti Ibu akan mempelajarinya mempelajari dengan cara coaching terus ya Bu ya, atau mempelajari dari rekan-rekan. Iya. Mungkin itu saja Ibu kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas mungkin juga saya mendengarkan ilmu baru dari apa yang Ibu lakukan. Ya, Terima kasih. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.